Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali kita masuk ke pembelajaran algoritma dan pemrograman. Kita masih belajar tentang membuat fungsi dengan kasus-kasus ya. Di sini kita akan membuat fungsi untuk menilai nilai eksponensial ya. Ini nanti sebenarnya teman-teman kalau belajar kuliah metode numerik akan ketemu mekanisme seperti ini untuk menghitung eksponensial. Eksponensial dari X itu adalah di sini X pangkat 0 dibagi faktorial 0, X pangkat 1 dibagi faktorial 1, X pangkat 2 dibagi faktorial 2, dan seterusnya. Ini N-nya terserah kita ya. Nanti semakin banyak ini N-nya ke kanan, maka nilai faktorialnya ini semakin presisi gitu ya. Nah, untuk membentuk ini dibutuhkan dua fungsi. Pertama fungsi pangkat, fungsi pangkat. Di sini ada X pangkat 0, X pangkat 1, dan fungsi faktorial. Nah, fungsi faktorial kan udah kita bikin nih di video sebelumnya. Jadi, teman-teman kalau loncat ke video ini silahkan cek di video sebelumnya. Nah, kalau di sini nanti saya akan tunjukkan lagi sebenarnya fungsi faktorialnya, tapi nggak akan saya jelaskan secara detail. Nah, pertama kita buat fungsi pangkat dulu. Fungsi pangkat dulu. Bukan pangkat ya, pangkat dulu. Fungsi pangkat itu dia menerima masukan X real dan N integer, keluarannya real. Dia mengembalikan nilai X pangkat N, sederhana aja, deklarasinya nggak perlu, kita langsung return aja. Oh, ini returnnya harusnya bold ya. Ini belum saya kasih bold, tapi nggak usah saya perbaiki, langsung aja ya. Return bold, X pangkat N, udah gitu aja ya. Karena di sini asumsinya ada fungsi pangkat ya. Sebenarnya bisa aja kita buat fungsi pangkatnya dengan looping gitu ya. Jadi cuman dikalikan sejumlah n yang, tapi di sini karena asumsinya kita punya operator pangkat, jadi langsung aja return ya. Oke, nah terus kita butuh fungsi faktorial. Nah, ini fungsi faktorialnya teman-teman mungkin sudah familiar ya, di video sebelumnya ada fungsi faktorial. Fungsinya seperti ini, jadi dia menghitung faktorial dari satu bilangan, masukannya X, lalu tipenya integer, keluarnya integer, dihitung seperti ini. Faktorial adalah proses perkalian. Misalkan faktorial 2 berarti 1 kali 2, faktorial 5, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, faktorial 4, 1 kali 2 kali 3 kali 4 gitu ya. Seperti itu. Dan di sini return faktorialnya ya, hasil faktorialnya. Oke. Nah, bagaimana dengan fungsi eksponennya? Nah, ini kurang bold ya, nggak masalah ya. Fungsi eksponen dia menerima X real dan returnnya bilangan real juga ya. Lalu dia mengembalikan nilai eksponensial dari X. Deklarasinya di sini saya butuh konstanta N-nya tadi ya, jumlah iterasi ke kanannya. Nah, semakin besar N-nya, maka nilai koreksi dari nilai E ini akan semakin bagus gitu ya. Jadi kalau perlu N-nya settinglah 100 gitu ya, toh nanti program yang mengerjakan gitu ya, program yang mengiterasi. Oke, saya butuh S ini untuk menampung menampung nilai ininya, faktorialnya, dan saya butuh K ini untuk nilai inputnya gitu ya. Nah, di sini saya definisikan dua fungsi. Saya akan panggil fungsi faktorial dan saya akan panggil fungsi pangkat. Kalau fungsi faktorial ini keluarnya integer yang nanti akan diterima oleh si K, dan fungsi pangkat ini nanti diterima dengan yang lain. Ini enggak akan saya inisialisasi di satu tempat ya. Oke, kita langsung lihat aja ini bagian algoritmanya. Saya definisikan dulu S-nya, saya isi dengan 0. Lalu di sini K-nya saya isi dengan 0 sampai dengan N ya. Lalu di sini S adalah S ditambah ya kan, faktorial itu penambahan ya. Pangkat dari X, K, ingat ya, X itu real, K itu integer. Nanti di sini diterima dengan N. Di sini ini harusnya sebentar. Oke, ini udah betul X. X ini dari mana? X ini dari ini nih. Parameter input yang ada di fungsi faktorial ini. Ini X-nya nanti akan ke sini. Jadi X pangkat K, K-nya mulai dari 0 dibagi faktorial dari K. K-nya dari 0 juga sampai dengan N. Lalu di sini N4. Jadi ini tadi teman-teman lihat ya di
di slide sebelum ini, ada faktorial itu kan sama dengan X pangkat sesuatu dibagi faktorial si sesuatunya itu. Jadi si K-nya ini ya. Si K-nya ini ya. Nah, yang akan apa namanya dioperasikan. Jadi X-nya masukin ke sini, ini dari input di sini. Ini X ini real ya, ini real. Lalu K ini integer, di sini berubah jadi N namanya nggak masalah. Lalu di sini ini K ya, ini K, ini integer dan di sini integer. Oke, seperti itu. Di sini N4 lalu return nilai S. S ini nilai hasil iterasi di sini yang berupa nilai faktorialnya. Nah, di sini kita memanggil fungsi eksponennya. Hitung dengan fungsi eksponen, kita deklarasikan X integer, X real, lalu panggil fungsi eksponennya di sini. Jadi program ini hanya memanggil fungsi eksponen. Nanti si fungsi eksponen itu memanggil fungsi pangkat dan fungsi faktorial gitu ya. Lalu di sini algoritmanya saya meminta user memasukkan dari keyboard gitu ya, X berapa yang mau dihitung. Lalu di sini EX diisi dengan eksponensial dari X yang ada di sini, lalu write eksponensial dari X sama dengan EX ya. Oke, sudah selesai apa namanya penjelasannya. Jadi ini contoh terakhir bagaimana kita membuat fungsi dalam algoritma gitu ya. Jadi program utama memanggil fungsi, dalam fungsi itu juga bisa memanggil fungsi yang lain gitu ya. Seperti itu. Itu aja teman-teman. Nanti kita akan masuk ke bab berikutnya setelah pembelajaran ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.